Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah Nebukadnezar bantai 70.000 orang untuk hentikan didihan darah Nabi Yahya. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Qasas Al-Anbiya mengutip sejumlah riwayat memaparkan tentang pembunuhan Nabi Yahya alaihissalam. Putra Nabi Zakaria ini dipenggal lehernya oleh raja di Damaskus. Belakangan kepala Nabi Yahya ditemukan di era Nabi Isa alaihissalam. Diriwayatkan darah Nabi Yahya mendidih, dan agar berhenti mendidih, Nebukadnezar membunuh ribuan rakyat tak berdosa. Upaya ini gagal sampai kemudian Nabi Yeremia berdiri di atasnya dan berkata, "Wahai dara, kamu telah menghilangkan begitu banyak nyawa Bani Israel, maka berhentilah kamu dengan seizin Allah." Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam meriwayatkan dari Abdullah bin Saleh, dari Alaid, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, ia berkata, ketika Nebukadnezar datang ke Damaskus, ia menemukan darah Yahya bin Zakaria yang mendidih, lalu ia bertanya tentang darah tersebut. Setelah diberitahukan, lalu ia membunuh masyarakat sekitar untuk meredam didihan darah Yahya. Dan setelah 70.000 orang yang dibunuh, barulah darah itu berhenti mendidih. Ibnu Katsir menjelaskan, isnad riwayat ini sahih sampai Sa'id bin Musayyib. Itu menunjukkan bahwa Yahya terbunuh di Damaskus, dan kisah Nebukadnezar itu bermula setelah zaman Isa sebagaimana dikatakan oleh Atta dan Hasan Basri. Wallahu a'lam. Kepala Nabi Yahya. Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Walid bin Muslim, dari Sa'id bin Waqid, ia berkata, "Aku melihat kepala Yahya bin Zakaria ketika Bani Israel membangun masjid di Damaskus. Kepala itu dikeluarkan dari salah satu sudut kiblat di sisi mihrab di sebelah timur. Kepala itu masih lengkap kulit dan rambutnya, sama sekali tidak berubah. Pada riwayat lain disebutkan, seakan-akan ia baru saja terbunuh sesaat yang lalu. Dan diriwayatkan pula bahwa kepala itu ditemukan di bawah salah satu tiang yang dikenal dengan sebutan tiang Sakasikah. Wallahu a'lam." Rujuk setelah talak 3. Dalam kitab Al-Mustaksya fi Fadail Al-Aksya, Al-Hafiz Ibnu Asakir meriwayatkan dari Abbas bin Sub, dari Marwan, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Qusay Maula Muawiyah, ia berkata, ketika itu Raja Damaskus Hadad bin Hadad telah dinikahkan putranya dengan anak perempuan saudaranya, Azil Ratu Syaidah. Salah satu kepemilikannya adalah pasar raja-raja yang ada di Damaskus, pasar yang memproduksi emas dan menjual budak-budak berlian. Saat itu, anak Raja Damaskus telah bersumpah menceraikan istrinya sebanyak 3 kali. Namun setelah itu, ia ingin merujuknya kembali. Maka ia meminta pendapat kepada Yahya bin Zakaria. Lalu Yahya berkata, "Kamu tidak boleh menikahi wanita itu hingga ia menikah dengan lelaki lain dan diceraikan." Ternyata, mantan istri anak Raja Damaskus itu tidak mau menerima saran dari Yahya. Ia sangat kesal dengan jawaban tersebut, karena ia masih mencintai mantan suaminya. Maka wanita itu meminta kepada Raja untuk memenggal kepala Yahya bin Zakaria dengan petunjuk dari ibunya. Pada awalnya, Raja menolak permintaan itu, namun pada akhirnya ia menyetujuinya. Maka diutuslah sejumlah pasukan untuk membunuh Yahya, yang ketika itu tengah melakukan sholat di Masjid Jairon. Setelah dibunuh, lalu kepala Yahya diserahkan kepada wanita tersebut. Tiba-tiba, kepala Yahya yang tidak berbadan itu berkata, "Kamu tidak boleh menikah dengannya, kecuali kamu telah menikah dengan lelaki yang lain dan diceraikan." Wanita itu pun terkejut mendengarnya. Lalu ia mengambil sebuah keranjang dan meletakkan kepala Nabi Yahya ke dalamnya, dan membawa keranjang kepada ibunya. Dan lagi-lagi kepala itu berkata seperti tadi. Setelah keranjang itu diserahkan kepada ibunya, tiba-tiba wanita itu tenggelam ke dalam bumi hingga kakinya.
lalu naik lagi ke atas pinggangnya, hingga ibunya itu berteriak-teriak tidak karuan. Para pelayannya pun berteriak-teriak dan memukul-mukul wajah mereka sendiri. Kemudian wanita itu tenggelam lagi, hingga sampai ke atas pundaknya. Lalu ibunya memerintahkan pelayan laki-lakinya untuk mengambil pedang dan menebas leher putrinya sendiri, agar ia tidak kehilangan semuanya. Lalu, pelayan itu pun melaksanakannya. Setelah itu tubuh wanita tersebut tertelan seluruhnya ke dalam bumi, hanya tinggal kepalanya saja. Sementara itu, darah Yahya masih saja mengalir dan bergolak hingga kedatangan Nebukadnezar ke negeri itu, lalu ia membunuh 75.000 orang untuk meredam didihannya. Said bin Abdul Aziz mengatakan, itu adalah darah dari semua nabi Bani Israel yang pernah dibunuh. Meskipun Nebukadnezar telah membunuh orang sebanyak itu untuk meredam didihannya, darah itu tetap saja masih mendidih. Hingga akhirnya Yeremia berdiri di atasnya dan berkata, "Wahai darah, kamu telah menghilangkan begitu banyak nyawa Bani Israel, maka berhentilah kamu dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu darah itu pun terdiam dan tidak lagi mendidih. Kemudian Nebukadnezar menghentikan pembunuhan. Setelah itu banyak sekali penduduk Damaskus yang melarikan ke Baitul Maqdis, lalu dikejar oleh Nebukadnezar. Di Baitul Maqdis, Nebukadnezar membunuhi lagi masyarakat di sana hingga tidak terhitung jumlahnya. Lalu ia menawan sejumlah tawanan dan kemudian kembali lagi ke Damaskus. Menurut Wikipedia, dalam masa pemerintahannya, Nebukadnezar sempat mengalami kegilaan dan hidup seperti hewan selama 7 tahun. Pada tahun 562 sebelum Masehi, Nebukadnezar meninggal di Babylon pada tahun ke-43 pemerintahannya. Setelah itu, terserang wabah nyamuk, akhirnya Nebukadnezar meninggal. Tahtanya diteruskan oleh putranya, Ewil Merodak. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentarnya, agar kami semakin bersemangat dalam membuat konten yang lebih baik lagi dan dapat diambil ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah kita semua. Amin ya mujibah sa'ilin.